Pinang kan jelas itu, Wafid manggil saya, ada Wafid, ada Wayan Koster. Di Cipinang menemui saya, mau ngasih uang saya 10 miliar. Nah, Pak Nazar ini ada uang 10 miliar, Pak Nazar jangan ngomong lagi soal Hambalang. Saya bilang, oh saya nggak mau, saya bilang. Saya udah kasih semua data lengkap tentang Hambalang ke KPK. Walau waktu itu memang belum ada tersangkanya. Nah, dia bilang, Pak Nazar, soal KPK sudah kita amankan semua. Oh, saya bilang hebat kali Pak Wafid. Mohon perhatian, tayangan video channel Bapak Infrastruktur segera diputar. 5, 4, 3, 2, 1. Jokowi lanjutkan proyek mangkrak berkarat Hambalang. SBY siap bikin album keempat. Ditulis Manuel di siword.com. Hai Indonesiaku, Assalamualaikum. Berjumpa lagi bersama saya di Suara Channel Bapak Infrastruktur. Joko Widodo ini adalah orang yang cerdas dalam berpolitik. Melalui ketulusannya, ia seolah memberikan bara api di atas kepala para musuh-musuhnya yang ingin dirinya hancur. Demokrat lagi-lagi menjadi sasaran gerilya dan serangan politik Joko Widodo. Di periode kedua ini, Presiden Joko Widodo tidak ada tekanan. Apa yang ia katakan benar adanya. Serangan-serangannya mulai terlihat menohok. Ia tidak mau bertahan terlalu lama. Kalau di periode pertama, ia memang didemo oleh segelintir manusia busuk pemuja Anies yang melalui Basuki Cahayapurnama atau Ahok ingin hancurkan Jokowi. Setelah diserang terus-menerus oleh Partai Demokrat, Jokowi pun beraksi. Dia tidak bisa terlalu lama untuk diam di kursi istana sambil belusukan tanpa membalas serangan yang disasar oleh elit-elit Partai Demokrat. Joko Widodo dituduhkan menjadi orang yang ada di belakang kudeta Partai Demokrat. Dia diam saja. Tapi dia lama-kelamaan panas telinga dan mendidih darahnya mendengar bagaimana dia diserang habis-habisan lewat isu-isu yang tidak penting dari kader Partai Demokrat macam si halu Andi Arief. Sekarang dia kembali ke Hambalang, tempat yang beberapa tahun lalu ia gunakan untuk serbu SBY soal sindiran. Kesabaran Tuhan saja ada batasnya. Gimana kesabaran seseorang manusia? Joko Widodo ini bukan Tuhan. Dia pasti lebih pendek sabar ketimbang Tuhan yang gak suka sama cara berpolitik Demokrat yang sudah berkarat itu. Jadi sudah waktunya Jokowi turun untuk membalas semuanya ini. Statement Jokowi dalam melanjutkan proyek Hambalang yang mangkrak di era SBY dan menjadi bahan buli satu Indonesia dan seluruh rakyat Ibu Pertiwi membuat Partai Demokrat ini menjadi malu. Partai Demokrat yang menolak Omnibus Law koar-koar paling keras, namun diam soal Hambalang. Joko Widodo sudah bermain dengan sangat cerdas dan langkahnya tepat. Mungkin terkesan lamban, tetapi dengan statementnya soal proyek mangkrak bernilai triliunan ini, Partai Demokrat benar-benar dipermalukan. Kenapa Partai Demokrat? Ya karena Hambalang dibangun di era Demokrat menjadi partai pemimpin. Sebenarnya Jokowi belum menentukan pastinya akan melanjutkan program megaproyek yang mangkrak soal pusat pendidikan, pelatihan, dan sekolah olahraga nasional di Bukit Hambalang yang sudah bertahun-tahun mangkrak dengan struktur yang sudah berkarat alias membusuk. Tetapi Joko Widodo sebagai presiden lewat Menteri Pemuda dan Olahraganya yakni Bapak Zainuddin Amali mengatakan Jokowi sedang mempertimbangkan untuk melanjutkan proyek busuk itu. Jadi dengan demikian, kita tahu bahwa hari depan para atlet akan cerah. Rumput-rumput dan ilalang di Hambalang akan dipangkas. Proyek siap dilanjutkan
Dan agenda besar itu sudah mulai dituliskan dalam desain olahraga nasional oleh Menteri Olahraga. Kita sedang mempertimbangkan untuk bisa melihat Hambalang menjadi tempat untuk sentra atlet senior dan atlet-atlet kita yang sudah siap untuk bisa bertanding. Kami akan buat 10 sentra pemusatan latihan di beberapa daerah, dan yang paling mendasar adalah talenta ketika di sekolah dasar, ujar Zainuddin dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden Selasa 15 Maret 2021. Sebetulnya Hambalang menurut Menpora bukanlah satu-satunya proyek yang akan dibangkitkan oleh Presiden Joko Widodo. Tetapi masih banyak atlet nasional akan mendapatkan pelatihan luar biasa intens. Sampai saat ini pelatihan masih terdesentralisasi dan pengawasan mutu sangat rendah. Maka Menteri dan Pemuda Olahraga bekerja sama dengan Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono akan siap untuk membangun Hambalang. Kenapa Hambalang? Karena Hambalang ini sudah ada strukturnya meski sudah busuk. Setidaknya Presiden Joko Widodo tidak perlu memulai lagi dari nol. Mahal loh bangun infrastruktur. Proyek triliunan itu masih bisa diselamatkan. Instruksi khusus dari Presiden Joko Widodo kepada Menpora pun sudah jelas. Pertama, Jokowi memerintahkan BPKP untuk mengaudit ulang proyek tersebut secara menyeluruh, agar nanti Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK kalau mau mencari-cari kesalahan Jokowi bisa dieliminasi lagi. Karena Novel Baswedan kan sering tuh nyalah-nyalahin Jokowi. Yang kedua, teknis pun harus dijalankan dengan baik sehingga pembangunan bisa dilanjutkan. Saat itu PT Adikarya yang menjadi perusahaan pemegang tender proyek senilai 2,5 triliun itu akan menjadi pusat pelatihan. Tetapi ternyata KPK yang dulu sebelum Novel caper mengendus ada praktek korupsi. Maka proyek itu dihentikan oleh SBY. Agar apa? Mungkin untuk menyelamatkan diri. Saat itu ada Menpora Andi Malarangeng, Direktur Operasional PT Adikarya Teuku Bagus, hingga Ketua Umum Partai Demokrat saat itu Anas Urbaningrum pun masuk skandal ini. Sampai-sampai kerugian negara masuk ke angka 706 miliar. Wow, itu bukan duit ya? Sekarang Presiden Joko Widodo mau kembalikan Hambalang itu menjadi tempat olahraga yang sesungguhnya. Sungguh bikin malu Partai Demokrat ini. Tapi luar biasa untuk Pak Joko Widodo. Siap-siap deh album keempat. Bagaimana menurut Anda? Salam hangat Bapak Infrastruktur menuju Indonesia Maju.